Aku baru lahiran 3 hari suamiku minta jatah. Aku pun tak mau tapi dia memaksaku dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, seperti biasa. Jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih. Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Bogor, Padang, dan Riau, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Hong Kong dan Eropa. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Sudah 3 hari sejak tubuhku tersayat di ruang operasi. 3 hari sejak aku berbaring dengan sekujur tubuh lemas, mencoba menyesuaikan diri dengan peran baru, seorang ibu. Bekas jahitan operasi sesar masih segar. Setiap gerakan kecil seperti disayat pisau panas. Aku bahkan belum bisa tertawa, bersin, atau batuk tanpa merasakan nyeri menusuk yang menjalar dari perut hingga ke tulang punggung. Tapi aku bertahan. Karena bayi kecil, kami tidur di box mungil di samping tempat tidurku. Malaikat kecil yang kutunggu selama 9 bulan, buah dari cinta yang dulu kurasa begitu dalam. Malam itu, aku duduk bersandar di ranjang dengan susah payah, mencoba menyusui, meski payudaraku terasa nyeri dan penuh. Peluh dingin membasahi pelipisku, tapi senyuman kecil mengembang di wajahku saat memandang si kecil. Di tengah rasa sakit dan kelelahan yang tak terlukiskan, aku merasa sedikit tenang, setidaknya saat itu. Lalu pintu kamar terbuka perlahan. Aku mendongak, berharap yang masuk adalah suamiku, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi sandaranku saat ini. Harapanku terwujud, tapi entah kenapa, begitu tatapan kami bertemu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat tubuhku seketika kaku. Tatapan itu asing, dingin, tajam. Bukan tatapan cemas, bukan tatapan lelah seorang ayah baru yang begadang menjaga istri dan anaknya. Tapi tatapan penuh gairah. Tatapan lapar. Sayang. Suaranya rendah, hampir berbisik, namun berat di telinga. Aku tersentak pelan. Kamu, kenapa lihat aku kayak gitu? Tanyaku, nyaris tak bersuara. Ia mendekat, duduk di pinggir ranjang. Tangan kanannya terulur menyentuh pahaku yang tertutup selimut, lalu bergeser ke perutku, tepat di atas jahitan operasi yang masih perih. Aku menegang, refleks menarik tubuh menjauh sambil meringis. Aku sakit, kataku lirih. Baru 3 hari, Mas, aku belum bisa gerak bebas. Apalagi. Dia hanya terkekeh kecil, senyumnya melebar sinis. Kamu tuh lebay, Laras, ucapnya enteng, tapi kata-katanya tajam menusuk jantungku. Kamu kan lahiran sesar, bukan normal. Jadi, ya gak apa-apa dong, gak ada yang rusak kan? Aku terdiam. Nafasku tercekat. Kata-kata itu menyayat lebih dalam dari pisau operasi manapun. Apa? Tanyaku gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ya, kamu gak ngelahirin dari bawah. Jadi harusnya bisa dong buat aku. Masa aku harus nahan terus sih? Suaranya meninggi, matanya gelap menatapku. Udah 3 hari, Ras. Kamu pikir aku gak butuh apa-apa? Aku juga capek. Ngerti gak? Mataku mulai berkaca-kaca. Bibirku bergetar. Mas, aku habis operasi. Aku bahkan belum bisa jalan tanpa nahan perutku. Jahitannya masih basah, masih sakit. Aku bahkan belum pulih, secara fisik maupun mental. Kamu pikir aku ini apa? Dia menghela napas kasar, berdiri, dan membalikkan badan seolah kesal. Tiap hari ngurus bayi, tiap malam nangis,
Tiap kali aku ajak ngobrol mukamu kayak mayat hidup. Aku juga manusia, Laras. Aku juga punya kebutuhan. Katanya dengan suara meninggi, membanting pintu lemari dengan keras. Air mataku menetes tanpa bisa dibendung. Bayi kami terbangun dan mulai menangis lirih. Aku berusaha bangkit untuk menggendongnya, tapi rasa sakit menusuk membuat tubuhku limbung. Aku meringis, menahan napas, sementara air mata terus mengalir. Dalam hati aku bertanya, inikah harga dari menjadi seorang ibu? Inikah wajah dari cinta yang selama ini aku bela dan perjuangkan? Aku menoleh menatap suamiku dengan luka yang tak terlihat, tapi terasa sangat dalam. Mas, aku ini istrimu, bukan boneka. Aku baru saja mempertaruhkan nyawa buat anak kita. Kenapa kamu gak bisa ngerti itu? Dia menatapku datar, lalu berjalan keluar kamar tanpa satu kata pun. Saat pintu menutup, aku hanya bisa terisak sendirian. Dengan luka di tubuh yang belum sembuh, dan luka di hati yang baru saja tercabik untuk pertama kalinya. Dan aku sadar malam itu, luka fisik mungkin bisa sembuh dengan waktu. Tapi luka batin yang ditorehkan oleh orang yang kita percaya, bisa jadi tak pernah benar-benar sembuh. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena suasana di dalam kamar ini, kamar yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, berubah menjadi ruang interogasi tanpa ampun. Tubuhku masih belum pulih. Luka di perutku masih terasa nyeri tiap kali aku mencoba bergerak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi malam itu, dia kembali datang, dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Mata yang tak lagi mengenalku sebagai istri, sebagai ibu dari anaknya, tapi hanya sebagai objek pelampiasan. Aku capek nahan-nahan terus. Ras, desahnya pelan, namun syarat tekanan. Ini rumah tangga, bukan kos-kosan. Aku punya hak. Aku menggeleng, panik. Nafasku tersengal. Tanganku memegang perut, berjaga agar tak terjadi sesuatu pada lukaku. Mas, aku belum kuat. Demi Allah, aku belum bisa. Sakit banget. Ala bentaknya sambil menjentikan jarinya ke udara, seolah kesabarannya telah benar-benar habis. Sakit, itu aja alasanmu dari kemarin. Kamu tuh istri macam apa sih? Nafkah batin aja gak bisa kasih. Ngapain aku pertahankan kamu? Ucapan itu menghantamku seperti tamparan keras yang tak terlihat. Aku tercekat, tubuhku gemetar. Air mataku jatuh satu-satu, tak bisa kubendung lagi. Aku bukan nolak karena aku gak mau, Mas, tapi karena aku belum mampu. Tapi dia tak mendengar, atau mungkin memilih untuk tidak peduli. Tangannya bergerak cepat, menggenggam pergelangan tanganku dengan paksa. Dia menarikku hingga aku terdorong ke sisi ranjang. Aku menjerit, Mas, jangan, sakit. Aku suami kamu. Kamu wajib taat. Apa kamu lupa sama agama? Menolak suami itu dosa, Laras? Suaranya meninggi, kasar dan menggema di dinding kamar. Kamu durhaka. Durhaka sama suami. Aku durhaka karena melindungi diriku sendiri, karena aku belum sembuh, karena aku masih berdarah. Mas? Omong kosong. Semua perempuan juga begitu, tapi mereka tetap bisa jalani kewajiban mereka. Jangan manja, bentaknya lagi. Dia mencoba membalikan tubuhku dengan paksa, dan saat itu juga aku merasa darahku mendidih. Sakit, ketakutan, marah. Semuanya bercampur jadi satu dalam dada. Dalam satu tarikan napas yang meledak dari tenggorokanku, aku tendang tubuhnya sekuat tenaga, hingga ia terdorong mundur. Jangan sentuh aku, teriakku histeris, suara tangisku pecah bersamaan dengan jeritanku.
Dia terdiam sesaat, mungkin karena terkejut. Tapi kemudian tatapan itu berubah. Gelap, penuh amarah. Ia melangkah maju, tapi aku lebih dulu mundur, merapat ke dinding, memeluk lututku erat-erat sambil terus menangis. Keluar dari kamar ini. Aku mohon, Isaku. Aku suami kamu, Laras. Dengar itu baik-baik. Kamu gak bisa ngusir aku dari kamar ini, katanya seraya menunjuk lantai dengan kasar. Kalau kamu gak bisa jadi istri yang patuh, buat apa aku nikahin kamu dulu? Aku hanya bisa menangis. Tubuhku menggigil, seolah dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Dalam benakku, suara-suara bergaung, tentang cinta, tentang rumah tangga yang dulu kuimpikan, tentang laki-laki yang dulu memegang tanganku sambil berjanji akan melindungiku dalam sakit dan sehat. Tapi malam ini, semua itu terasa seperti lelucon kejam yang sudah lama basi. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari jahitan operasi. Aku merasa kehilangan harga diriku, hakku sebagai manusia, dan rasa aman yang seharusnya kutemukan dalam pelukan seorang suami. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah ini pernikahan atau penjara yang tidak kasat mata? Matahari baru saja menyibak tirai langit pagi ketika aku terbangun dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Tubuhku masih terkulai lemah, terbaring di ranjang dengan bekas luka operasi yang masih berdenyut. Di sampingku, bayi kecilku masih tertidur pulas, menggenggam selimut mungil dengan tangan kecilnya yang lembut. Aroma susu dan bedak bayi bercampur dalam udara, seharusnya membawa ketenangan, tapi pagi itu terasa dingin. Bukan karena suhu, tapi karena firasat yang menusuk dada. Suara langkah berat terdengar dari arah luar kamar. Suara yang tak asing, tapi kini terdengar seperti denting waktu menuju kehancuran. Pintu kamar terbuka perlahan. Dia berdiri di sana, lelaki yang dulu kusebut suami. Wajahnya tanpa ekspresi. Tak ada senyum, tak ada belas kasih, hanya dingin yang memaku seluruh ruangan. Di tangan kirinya, sebuah koper besar. Di tangan kanannya, secari kertas. Aku gak mau buang waktu, katanya tanpa tedeng aling-aling. Kita cerai. Aku udah gak tahan punya istri seperti kamu. Kalimat itu jatuh seperti petir yang membelah langit cerah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mematung, membeku, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut lelaki yang beberapa waktu lalu mengusap keningku sambil berkata, "Aku bangga padamu, sayang, kamu ibu dari anakku." Apa maksud kamu? Suaraku nyaris tak terdengar. Bibirku gemetar. Mas, jangan bercanda. Aku serius. Jawabnya singkat, dingin, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Ia mengangkat kertas di tangan kanannya dan menjatuhkannya ke atas meja samping tempat tidur. Itu surat talak. Sudah kutanda tangani. Aku menatap kertas itu dengan pandangan kabur. Tanganku gemetar. Napasku pendek. Sesak. Bayi kami, yang bahkan belum sempat kuberi nama, bergerak pelan di sisi ranjang, merengek kecil. Aku menoleh padanya, lalu kembali menatap laki-laki itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia pergi saat semuanya baru saja dimulai? Mas, anak kita, dia bahkan belum punya nama. Belum punya akta. Belum tahu siapa ayahnya. Suaraku pecah di tengah-tengah kalimat. Air mata mulai mengalir deras, tapi dia tak tergerak. Biar kamu aja yang urus, ucapnya datar. Aku udah cukup capek. Aku gak bahagia, Laras. Dan kamu bukan istri yang aku bayangkan. Aku baru melahirkan. Baru 3 hari. Aku masih berdarah, masih sakit. Dan kamu malah pergi. Justru karena itu, katanya, nadanya mulai tinggi.
Tiap hari kamu cuma ngeluh, nangis, nolak aku, nyalahin semua orang kecuali dirimu sendiri. Kamu pikir aku gak berhak bahagia? Aku juga manusia, Ras. Aku menggeleng lemah. Suara tangisku mulai membungkam suaraku sendiri. Aku bukan robot, Mas. Aku gak kuat sendiri. Aku butuh kamu. Terlambat, katanya pendek. Aku udah ambil keputusan. Dan aku gak akan balik. Dia berbalik, melangkah menuju pintu tanpa menoleh lagi. Tak satu pun lambaian. Tak satu pun pelukan untuk anak yang baru lahir. Tak satu pun permintaan maaf. Pintu tertutup perlahan. Dan di detik itu, dunia seolah runtuh. Aku menatap surat talak di atas meja, tinta basahnya masih baru, segar, seperti luka di dadaku yang baru saja terbuka. Di sebelahku, bayi kecilku menangis. Mungkin dia merasakan apa yang kurasakan. Ditinggalkan. Tidak diinginkan. Aku memeluknya erat-erat, tubuhku bergetar hebat, air mataku jatuh ke ubun-ubunnya yang hangat. Maafkan ibu, nak. Bisikku pelan. Maafkan ibu, karena sudah memilih lelaki yang salah untuk menjadi ayahmu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Bukan karena tak punya siapa-siapa, tapi karena ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang seharusnya tetap tinggal. Hari-hari setelah kepergiannya terasa seperti lorong panjang tanpa cahaya. Aku terjebak dalam rumah yang dulunya penuh harapan, kini hanya dipenuhi suara tangis bayi dan suara nafasku yang tersengal menahan sakit. Bekas jahitan di perutku belum sembuh, tapi aku tak punya waktu untuk merintih. Setiap malam aku terbangun 3 hingga 4 kali untuk menyusui, mengganti popok, atau sekadar menenangkan tangis yang menggema di dinding-dinding sepi kamar. Tanganku gemetar tiap kali mengangkat anakku, bukan hanya karena luka fisik, tapi karena hati yang terus robek sedikit demi sedikit. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada tangan yang menepuk bahuku dan berkata, "Kamu kuat, Laras." Tidak ada pelukan yang menenangkan saat aku menangis diam-diam di tengah malam. Sampai suatu siang, suara klakson motor berhenti di depan rumah kecilku. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri sosok yang membuat seluruh pertahananku runtuh. Ibuku. Wajahnya cemas, letih karena perjalanan jauh dari kampung. Tapi begitu matanya melihat tubuhku yang kurus, wajahku yang pucat, dan kain panjang yang menutupi bekas luka operasi, tangisnya langsung pecah. "Ya Allah, nak," lirihnya sambil memelukku erat. Aku terisak di pelukannya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menyimpan semua sendiri. Kami duduk di ruang tengah, bayi kecilku di pangkuan ibu, didekap dengan penuh cinta. Ibu menciumi pipinya berkali-kali, matanya tak henti basah. "Kenapa tega dia, nak?" bisiknya dengan suara tercekat. "Kenapa setega itu dia padamu? Padahal kamu baru saja kasih dia anak. Anak darah dagingnya sendiri." Aku menunduk, menatap lantai, mencoba menyembunyikan air mata yang kembali mengalir. Tapi ibu mengangkat wajahku, menatap mataku yang sembab. "Kamu gak salah, Laras. Kamu sudah berikan semuanya, tubuhmu, waktumu, cintamu. Kamu bertaruh nyawa. Tapi justru setelah kamu berikan semuanya, dia pergi." Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum walau hambar. "Mungkin aku memang gak cukup baik jadi istri, Bu." "Jangan pernah bilang begitu." Suara ibu meninggi, tegas dan penuh luka. "Kamu tahu gak? Kamu itu lebih kuat dari yang kamu pikir. Perempuan yang sanggup melahirkan sendirian, lalu ditinggal begitu saja, dan tetap berdiri. Itu bukan perempuan lemah, Laras. Itu perempuan luar biasa." Aku menangis lagi, kali ini lebih deras.
Pelukan ibu terasa seperti rumah yang telah lama hilang. Tapi bersamaan dengan itu, luka-luka lama kembali terbuka, luka yang selama ini kupendam rapat-rapat. Bu, kenapa hidupku selalu begini ya? Dulu bapak juga ninggalin ibu pas aku kecil. Sekarang aku ngalamin hal yang sama. Ibu mengelus kepalaku lembut, air matanya masih menetes. Karena kita perempuan, dan dunia sering lupa bahwa kita juga manusia. Tapi kamu harus janji, Laras, jangan biarkan luka ini mengubah hatimu. Jangan biarkan mereka yang menyakitimu menang. Kamu punya anak sekarang. Kamu punya alasan untuk terus hidup dan bangkit. Aku memeluk ibu erat-erat, dan untuk pertama kalinya sejak hari operasi itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Meski tubuhku masih sakit, dan hatiku belum sembuh, tapi ada satu hal yang tak akan lagi kuizinkan terjadi. Membiarkan diriku hancur karena pria yang tak pantas. Dan di dalam pelukan itu, aku tahu, luka ini belum sembuh. Tapi aku tidak sendiri lagi. Hari itu seperti hari biasa. Aku sedang menyusui bayiku yang baru berusia 2 minggu. Sambil duduk di kursi kayu dekat jendela, aku menatap kosong keluar. Hujan turun pelan-pelan, membasahi daun-daun yang menggigil di teras. Di dalam rumah, hanya ada suara detak jam dan rengekan kecil dari bayiku. Rasanya, hidupku berhenti sejak hari dia meninggalkanku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tika. Lar, kamu duduk. Ya, aku gak bisa diam kalau gak bilang ini ke kamu. Maafin aku. Alisku berkerut. Pesan itu tak biasa. Jemariku gemetar saat membalas. Aku. Kenapa? Tik, ada apa? Tak lama, panggilan masuk. Aku angkat dengan tangan yang masih memeluk bayiku. Lar, suara Tika terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Aku barusan dapat kabar dari anak-anak kantor. Mas Arman. Aku langsung tegak duduk. Kenapa Arman? Apa dia? Kenapa? Tika menarik napas panjang sebelum menjawab. Dia udah nikah lagi, Lar. 3 hari lalu. Di Bandung. Dunia langsung terasa bergeser dari porosnya. Apa? Suaraku gemetar. Nikah? Sama siapa? Diam. Beberapa detik hening yang terasa seperti seumur hidup. Sama Rani. Aku terdiam. Tubuhku kaku. Mataku terbuka lebar, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Rani? Tanyaku lirih, seperti ingin meyakinkan bahwa telingaku salah dengar. Rani yang mana? Rani yang dulu satu tim sama kamu? Rani yang dulu sering kamu bantu. Ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Bayiku mulai menangis, seolah bisa merasakan kepedihan ibunya. Tapi aku bahkan tak bisa menggerakkan tangan untuk menenangkannya. Suara Tika masih bergetar di telingaku. Lar, maaf ya. Aku tahu kamu pasti hancur dengar ini. Aku mematikan telepon. Dadaku sesak. Napasku tercekat. Tanganku dingin, seluruh tubuhku seperti mati rasa. Rani, perempuan itu, yang dulu sering menangis di pundakku karena kisah cintanya kandas. Yang dulu makan siang denganku hampir tiap hari. Yang pernah aku belikan kado kecil saat ulang tahunnya. Masih jelas teringat perbincangan kami beberapa bulan sebelum aku menikah. Aku iri deh sama kamu, Ras, katanya sambil menyeruput kopi instan. Rumah tangga kamu tuh harmonis banget. Arman perhatian, kamu juga sabar. Kalian kayak pasangan idaman. Aku hanya tertawa waktu itu. Ya elah, Ran, nikah tuh gak seindah yang kelihatan. Tapi ya, aku bersyukur. Rupanya, rasa iri itu bukan kekaguman.
Tapi benih pengkhianatan. Dia bukan ingin menjadi seperti aku. Dia ingin menggantikan aku. Mengambil hidupku. Mengambil suamiku. Aku membuka ponsel dengan tangan gemetar. Mencari nama Rani di Instagram. Dan di sanalah, dengan jelas terpampang sebuah foto. Rani memakai kebaya putih, berdiri di samping Arman yang mengenakan jas krem. Mereka tersenyum lebar di pelaminan, dengan hiasan bunga-bunga pastel di belakang mereka. Captionnya membuatku nyaris muntah. Terkadang, jodoh datang dari arah yang tak terduga. Terima kasih ya Allah, atas cinta yang akhirnya bersatu setelah diuji. Cinta yang diuji? Diuji? Aku ini ujian buat mereka? Aku yang ditinggal setelah lahiran, yang merintis sendiri sambil menyusui anak kami, yang tidur dengan darah dan air susu bercampur tangis. Aku ini ujian? Aku berteriak. Tanganku membanting ponsel ke lantai. Layar retak, tapi tak lebih hancur dari hatiku. Ibuku datang tergesa-gesa dari dapur. Panik melihatku terseduh di lantai sambil memeluk bayi yang kini juga ikut menangis. Astagfirullah. Laras. Kenapa, nak? Aku tak bisa menjawab. Hanya bisa menangis dan memeluk anakku semakin erat. Mereka, Bu, mereka nikah. Dia, Mas Arman, sama Rani. Wajah ibu langsung tegang. Ia terduduk di sampingku, menggenggam pundakku yang bergetar. Rani, teman kamu itu? Aku mengangguk pelan, mulutku gemetar. Iya, Rani yang dulu aku belain mati-matian, yang sering makan di rumah ini. Dia, Bu. Ibu menggeleng, matanya juga mulai basah. Ya Allah, nak, tega banget mereka. Setega itu? Aku menatap bayi kecilku yang tertidur dalam pelukanku, mungkin kelelahan menangis bersamaku. Bu, suaraku pecah. Apa salahku? Apa aku segitu gak berharganya sampai bisa dibuang dan diganti secepat itu? Ibu menarik kepalaku ke dalam pelukannya. Kamu gak salah, Laras. Yang salah itu orang-orang yang buta, yang gak tahu arti cinta, pengorbanan, dan setia. Kamu itu berharga. Bahkan lebih dari yang kamu sadari. Tangisku pecah lagi, kali ini lebih dalam, lebih sesak. Tapi di tengah lautan air mata itu, perlahan aku merasa satu hal. Aku boleh dicampakkan, boleh disakiti. Tapi aku akan berdiri lagi, karena aku bukan perempuan lemah. Aku adalah seorang ibu, dan mereka belum tahu bahwa dari luka ini akan lahir versi diriku yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, dunia maya menjadi medan perang baru bagiku. Aku baru saja menidurkan bayiku yang sudah mulai tersenyum kecil. Rasanya, melihat wajah polosnya adalah satu-satunya obat untuk semua luka yang kurasa. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suara notifikasi bertubi-tubi di ponsel membuatku membuka Instagram, awal dari malapetaka yang lain. Rani ceria. Kamera dengan kilat foto mereka berdua, Rani dan Arman, berdiri di tepi kolam renang mewah. Arman memeluk pinggang Rani dari belakang. Keduanya tersenyum bahagia. Dan yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah captionnya. Akhirnya dapat lelaki idaman wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Gak kayak istri sebelumnya, kerjaannya cuma ngeluh. Gak bisa manjain suami, gak bisa jaga rumah tangga. Pantes aja ditinggal tangan bercat kuku berkulit cerah move on with class. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Sakitnya bukan main. Ini bukan hanya sekadar luka karena ditinggal, ini penghinaan, penindasan, dan penginjak-injakan harga diri di depan publik. Oleh perempuan yang pernah aku bantu. Oleh suamiku sendiri. Tanganku gemetar. Aku membuka kolom komentar.
Dan seperti yang bisa diduga, neraka menyambutku. Istrinya yang dulu emang lemah sih, abis lahiran aja masih bisa nolak suami. Aneh banget. Kesian Mas Arman, sabar banget sampai akhirnya nikah lagi. Semangat ya Bang. Durhaka sama suami, ya pantas ditinggal. Rani emang lebih cocok. Makanya jadi istri jangan sok sakit mulu. Laki juga punya kebutuhan. Netizen. Tanpa tahu kisahku, tanpa tahu darah yang kuberikan saat melahirkan. Tanpa tahu malam-malam penuh luka dan air susu yang bercampur air mata. Tanpa tahu betapa aku gemetar menahan sakit jahitan yang belum sembuh, hanya untuk menggendong anak kami yang menangis tengah malam. Dan mereka menyalahkanku. Aku meletakkan ponsel di meja dengan tangan gemetar. Bahuku bergetar hebat. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian dan dilempari batu oleh orang-orang yang tak mengenalku. Ibuku datang dari dapur, membawa sepiring bubur. Tapi langkahnya terhenti saat melihat wajahku yang pucat, dan air mata yang mengalir tanpa henti. "Laras, kenapa lagi, Nak?" tanyanya cemas, meletakkan bubur di meja dan menghampiri. Aku hanya bisa menyerahkan ponsel itu ke tangannya. Ia membaca perlahan. Lalu wajahnya mengeras. Tangannya yang tua mengepal. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Astagfirullah. Sombong sekali perempuan itu. Jahatnya sudah sampai tulang." Aku mengusap wajahku dengan kasar, seperti ingin menghapus semua rasa malu dan sakit hati. "Bu, kenapa mereka seenaknya? Kenapa aku yang disalahin? Aku ini baru aja operasi, baru aja lahiran. Aku bukan robot. Tapi mereka anggap aku istri gagal." Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. "Dengar ya, Laras, mereka itu tidak tahu apa-apa. Dan orang yang tidak tahu, biasanya paling berani bicara. Tapi Bu, harga diriku diinjak. Di depan semua orang. Aku dijadikan bahan olok-olokan. Seolah aku wanita lemah yang gak bisa ngurus rumah tangga. Biarkan orang menuduh, Nak. Mereka hanya lihat dari luar. Tapi Allah tahu isi hatimu. Dan kamu tahu perjuanganmu." Aku menggeleng pelan. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. "Bu, rasanya sakit ini gak ada habisnya." Ibuku memegang kedua pundakku. "Kamu harus bertahan, Laras. Kamu bukan hanya sedang mempertahankan dirimu, tapi kamu sedang jadi contoh untuk anakmu. Tunjukkan bahwa sekalipun diinjak, dihina, dan ditinggal, kamu tetap bisa berdiri dengan kepala tegak." Aku mengusap air mataku, lalu menatap bayiku yang tertidur tenang. Ya, aku harus bangkit. Karena kalau aku jatuh, maka mereka menang. Dan aku tidak akan pernah membiarkan perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku, mencuri suamiku, lalu menghina aku sebagai istri dan ibu, menang. Kupikir luka yang kutanggung sudah cukup dalam. Dikhianati suami, disindir selingkuhan, dihina netizen. Tapi ternyata belum cukup. Luka itu masih terus digali, kali ini oleh orang yang dulu kuanggap seperti ibu sendiri. Mertua. Perempuan parubaya yang dulu menyambutku dengan pelukan hangat di hari pernikahan. Yang dulu memanggilku, anak ibu, dengan senyum penuh kebanggaan. Hari itu, ia datang ke rumah bersama seorang adik iparku. Tanpa kabar, tanpa salam. Langsung menerobos masuk seolah rumah ini bukan rumah orang yang sedang terluka, tapi tempat sampah tempat mereka bisa meludah sesuka hati. Aku yang sedang mengayun bayiku di ruang tengah, langsung berdiri begitu melihatnya datang. Gugup, canggung, tapi tetap berusaha sopan. "Bu," sapaku pelan. Tatapannya dingin, tajam, seperti tak pernah mengenalku.
Oh, jadi beginilah kamu sekarang, ucapnya sambil menyapu pandangan ke seluruh rumah. Berkurung aja di rumah. Gak heran Arman bosan. Aku menelan ludah. Tak percaya dengan nada suaranya. Maaf, Bu, saya baru melahirkan. Luka operasi saya belum kering. Luka? Manja banget kamu ini, potongnya kasar. Perempuan zaman sekarang itu ngeluhnya luar biasa. Lahiran aja pakai alasan buat males-malesan. Ibu dulu lahiran Arman 7 jam normal, gak ada istirahat. Habis lahiran langsung masak, nyuci, nyetrika. Aku menggigit bibir. Jemariku mengepal. Tapi aku tetap berusaha tenang. Saya bukannya malas, Bu. Tapi dokter memang minta saya istirahat. Karena ada komplikasi waktu operasi. Ah, alasan. Gak ada perempuan malas yang bisa pertahankan rumah tangga. Suaranya meninggi. Makanya Arman cari yang lebih bisa urus dia. Lebih bisa manjain dia. Gak kayak kamu. Aku menunduk, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk. Rasanya dadaku seperti diremas. Sakit, perih. Tapi aku masih mencoba bicara. Saya sudah berusaha, Bu. Saya jaga dia, saya layani dia. Tapi waktu saya sakit, saya cuma butuh sedikit pengertian. Pengertian? Bentaknya. Perempuan yang gak bisa kasih suami haknya, gak layak minta pengertian. Kamu itu durhaka sebagai istri. Dan sekarang, malah bikin Arman disalahin sama netizen karena kamu playing victim. Aku mengangkat wajahku, menatapnya penuh luka. Saya gak pernah playing victim, Bu. Saya cuma cerita apa adanya. Saya hanya wanita yang ditinggal setelah melahirkan anaknya. Anak? Dia melirik bayi kecilku yang sedang tidur. Iya, itu anak Arman. Tapi jangan pikir kamu bisa ikat dia cuma karena bayi. Sekarang dia sudah bahagia sama Rani. Dan kamu harus tahu diri. Hatiku remuk. Kata-katanya seperti racun yang menyebar cepat dalam nadiku. Rani? Tanyaku lirih. Dia hancurkan rumah tangga saya, Bu. Jangan salahkan dia. Dia cuma isi kekosongan yang kamu tinggalkan. Kalau kamu jaga suamimu baik-baik, gak akan ada perempuan lain masuk. Dunia terasa runtuh. Bukan hanya tubuhku yang lelah, tapi harga diriku diinjak berkali-kali. Aku menatap ibu mertuaku yang dulu sering kupijit kakinya, kubuatkan wedang jahe, yang dulu aku panggil Ibu, dengan tulus dari hati. Ternyata cinta itu tidak pernah nyata. Yang mereka sayangi bukan aku, tapi hanya posisi yang dulu kuisi, sebagai istri anaknya. Dengan suara lirih, aku berkata, kalau memang saya begitu hina di mata ibu, saya minta maaf. Tapi tolong, jangan hina saya di depan anak saya. Dia tak pantas tumbuh dengan cerita bahwa ibunya tak berguna. Dia mendengus, lalu berdiri. Anak kamu gak akan ingat apa-apa. Tapi Arman, dia akan terus ingat kalau kamu istri yang gagal. Mereka pergi, meninggalkan pintu yang terbuka dan udara dingin yang menusuk tulang. Aku terduduk, memeluk bayi kecilku erat-erat. Menangis dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat untuk membalas. Dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, semua orang yang menghinaku akan menyaksikan bahwa perempuan yang mereka sebut gagal adalah perempuan yang bangkit dengan cara paling terhormat. Bangkit itu tak semudah membalik telapak tangan. Tak semanis kata-kata motivasi di media sosial. Tapi aku tahu, kalau aku terus terpuruk, aku akan hancur. Dan anakku akan ikut tenggelam bersamaku. Malam-malam panjang aku lalui dengan air mata. Tapi pagi harinya, aku harus tersenyum,
Demi anakku. Setiap kali kulihat wajah mungil itu, aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Hari pertama aku mulai, bukan dengan rencana besar. Bukan dengan bisnis rapi atau strategi marketing. Tapi dengan satu loyang brownies kuku sederhana, hasil resep turun-temurun dari ibu. Bu, kalau aku coba jual kue, kira-kira bisa gak ya? Tanyaku suatu malam, saat kami duduk di dapur sempit. Ibuku menatapku, senyumnya lembut. Bisa, nak. Bukan soal bisa atau enggak, tapi soal berani atau enggak. Malam itu juga, aku mulai. Kukocok adonan dengan tangan sendiri, sambil menggendong bayiku di gendongan depan. Peluh bercucuran. Badanku masih sering nyeri, apalagi saat membungkuk atau berdiri terlalu lama. Tapi aku abaikan semua itu. Luka boleh belum kering, tapi semangatku harus hidup. Keesokan harinya, aku menjual 12 potong kecil di grup WhatsApp komplek dan beberapa kenalan lama. Kukirim satu-satu pakai ojek online, dibungkus plastik seadanya. Hari pertama, laku 4 potong. Hari kedua, 8 potong. Hari ketiga, aku kehabisan bahan karena yang pesan sudah 2 loyang penuh. Lalu tanpa kusangka, seorang teman SMA yang pernah jadi pelanggan pertamaku, mengunggah video ke TikTok. Ia bercerita dengan latar lagu sendu, menampilkan potongan kueku dan cerita singkat tentangku, wanita yang ditinggal suami setelah lahiran, dan sekarang bangkit menjual kue demi anaknya. Video itu viral. Komentar demi komentar berdatangan. Kok jadi aku yang nangis ya? Kuat banget simbaknya. Respect. Mau order kuenya dong. Istri kayak gini yang harusnya dihargai, bukan ditinggalin. Followersku melonjak. Pesanan datang dari berbagai kota. Bahkan ada yang minta dikirim keluar pulau. Teman-teman mulai membantu share. Beberapa akun kuliner mulai mereview kuenya. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit atau kecewa. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Satu malam saat aku menyiapkan adonan, ibuku datang sambil mengusap rambutku yang basah keringat. Kamu hebat, Laras. Ibu bangga, ucapnya pelan. Aku menoleh, tersenyum kecil. Belum Bu, aku belum hebat. Tapi aku gak akan berhenti. Aku mau buktikan, kalau aku bisa hidup, bahkan setelah dihancurkan. Kupandangi wajah bayiku yang tertidur di sudut ruang. Senyumnya kecil, tenang, seolah berkata, "Ibu, kamu sudah cukup kuat. Aku bangga punya ibu sepertimu." Dan malam itu, di antara aroma coklat dan uap loyang yang baru matang, aku tahu, ini adalah awal dari kebangkitan seorang ibu yang pernah dihina dunia, tapi memilih untuk berdiri, bukan membalas. Kehidupan baru yang aku perjuangkan seolah tak pernah mengenal kata istirahat. Tubuhku masih terasa seperti serpihan, lelah, remuk, dan tak utuh lagi. Namun, dunia terus berputar, dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti alurnya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dengan rasa sakit yang semakin membesar, tapi aku tetap melangkah. Setiap malam aku terjaga, menyiapkan pesanan kue untuk para pelanggan yang semakin bertambah. Setiap pagi aku terbangun, memulai kembali rutinitas dengan senyuman yang kusembunyikan rapat-rapat. Bagaimana bisa aku menampakkan kelemahan di depan dunia? Kalau aku tidak bisa bertahan, siapa yang akan menjaga anakku? Tapi tubuhku mulai memberontak. Ada rasa sakit yang tak kunjung hilang, yang tak bisa kusembunyikan lagi. Setiap kali aku membungkuk untuk menyelesaikan pekerjaan, ada rasa perih yang menembus tubuhku, seperti ada pisau yang terpendam dalam perut. Setiap kali aku melangkah, terasa seperti ada sesuatu yang robek di dalam.
Tapi aku menahannya, tidak ingin mengakuinya. Suatu malam, setelah mengantarkan pesanan terakhir, aku merasa semakin lemah. Aku mencoba berjalan menuju kamar, namun tubuhku seperti kehilangan tenaga. Napasku tersengal, dan semuanya berputar. Aku jatuh ke lantai dapur dengan suara gedoran yang mengejutkan. Kue yang baru saja kutata di meja terjatuh berserakan, seakan ikut merayakan kehancuranku. Aduh! Suaraku keluar terbata-bata, tubuhku tergeletak di lantai, perutku terasa nyeri luar biasa. Aku meraih perutku, mencoba meredakan sakit yang terus mendera. Tapi tubuhku tak bisa diajak kompromi lagi. Aku tahu, kalau aku terus begini, aku tak akan bertahan lama. Saat aku terbaring di lantai, bayiku yang biasanya tertidur dengan damai mulai terbangun. Tangisan kecilnya menggetarkan hatiku. Aku ingin sekali bisa berdiri, menggendongnya, menyusuinya seperti ibu-ibu lainnya, tapi tubuhku tak mengizinkan. Rasa sakit itu terlalu besar. Aku merasa sangat tak berdaya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku memanggil ibuku. Bu, Ibu, tolong. Ibuku datang dalam hitungan detik. Dia menemukan aku terjatuh di lantai, wajahku pucat, dan tubuhku gemetar karena rasa sakit yang semakin parah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangkatku, membawaku ke tempat tidur, dan memanggil dokter. Hatinya pasti hancur melihat anaknya jatuh seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Nak, kenapa gak bilang kalau kamu sakit? Ujar ibuku dengan suara penuh ketakutan. Matanya berkaca-kaca, menggenggam tanganku dengan erat. Aku tersenyum pahit, meskipun perasaan sakit yang kurasakan hampir memecahkanku. Aku nggak mau bikin ibu khawatir. Aku cuma nggak mau jatuh lagi, Bu. Air mataku menetes. Rasanya sakit ini bukan hanya fisik, tapi lebih pada ketakutanku kehilangan apa yang sudah aku perjuangkan. Apakah aku cukup kuat untuk terus berjuang? Apakah aku bisa bangkit dari kehancuran ini? Ibuku menatapku dalam-dalam, seolah berusaha mencari kekuatan dari mataku. Nak, kamu gak harus tanggung semua ini sendirian. Kalau kamu jatuh, ibu ada di sini. Kalau kamu lelah, ibu siap bantu. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus selalu kuat. Kamu anak ibu, dan ibu akan selalu ada. Aku meremas tangan ibuku, berusaha menyembunyikan air mata yang semakin deras. Tapi, kalau aku lemah, aku takut aku gak bisa ngurus anakku. Aku takut dia gak punya siapa-siapa selain aku. Ibuku mengusap kepalaku dengan lembut. Laras, kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Tapi kamu gak harus terus berjalan sendirian. Jangan takut untuk beristirahat. Jangan takut untuk menerima bantuan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang semakin membanjir. Tapi aku gak bisa menyerah. Bu, aku harus terus berusaha. Aku gak bisa ngelihat dia tumbuh tanpa ibu yang kuat. Ibuku menatapku dengan tatapan penuh kasih, dan akhirnya berkata dengan suara penuh kelembutan, Nak, menjadi kuat bukan berarti kamu harus menahan segala beban sendiri. Kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kamu tahu kapan saatnya untuk berhenti, untuk beristirahat, dan untuk menerima cinta dari orang-orang di sekitarmu. Aku menunduk, berusaha meresapi kata-katanya. Mungkin aku memang terlalu keras pada diriku sendiri. Aku mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan bahwa aku juga butuh orang lain, bahwa aku tak bisa selalu berdiri sendiri. Dengan perlahan, aku menganggukkan kepala, meskipun aku masih merasa takut. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku berhenti, aku akan kehilangan semuanya. Ibuku menggenggam tanganku dengan lebih erat. Tidak, Nak, kamu tidak akan kehilangan apa-apa.
Kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak cinta dan kekuatan. Setelah beberapa lama, aku akhirnya tertidur di samping ibuku, dengan tubuh yang masih terasa lelah dan penuh sakit. Tetapi hatiku mulai merasa lebih ringan, seolah aku mulai memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang terus berjuang, tapi juga tentang menerima dan memberi ruang untuk diri sendiri. Aku baru saja menenangkan diri, setelah beberapa hari yang penuh tekanan. Kue-kue yang aku jual semakin laris, pesanan berdatangan dari berbagai tempat. Dunia mulai melihatku kembali, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan dan terluka, tapi sebagai perempuan yang berjuang, yang memutuskan untuk bangkit. Namun, tak ada yang bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku duduk di meja dapur, menatap layar ponselku yang tiba-tiba menyala. Ada pesan masuk. Aku tak perlu melihat nama pengirimnya, karena aku sudah tahu. Itu adalah pesan dari dia, mantan suamiku. Pesan pertama datang tanpa basa-basi. Drama banget hidup lo. Gak ada aku, lo nothing. Hanya 5 kata, tetapi rasanya seperti palu godam yang menghancurkan hati. Aku membaca ulang kalimat itu, mencoba mencerna, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan menyelimutiku. Apa yang sebenarnya dia harapkan dariku? Aku terdiam. Suaranya, meskipun hanya tertulis di layar, seakan bergaung dalam pikiranku. Aku mencoba untuk tidak terjerat dalam kata-kata yang penuh kebencian itu, tapi tetap saja, ada perasaan terluka yang menelusup di antara setiap kalimat yang dia tulis. Gak ada aku, lo nothing. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku. Seolah-olah segala sesuatu yang aku lakukan selama ini tak berarti tanpa kehadirannya. Seolah-olah keberadaanku tak pernah dihargai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apakah ini semua benar? Apakah hidupku selama ini benar-benar kosong tanpa dia? Kalau memang begitu, mengapa aku masih bisa berdiri sekarang? Mengapa aku bisa terus berjuang untuk anakku, untuk diriku sendiri? Namun, walaupun aku berusaha keras untuk tidak meresapi kata-katanya, ada rasa sakit yang tak bisa aku hindari. Ada luka yang dalam, meskipun aku sudah mencoba untuk sembuh. Dia masih memiliki kekuatan untuk menggoreskan luka baru di hatiku, hanya dengan beberapa kata. Aku menatap layar ponselku, dan tanpa sadar, air mataku mulai menetes. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Haruskah aku membalas dengan kemarahan? Atau cukup diam dan biarkan waktu yang berbicara? Aku tahu, dalam hati, bahwa jawaban yang tepat bukanlah membalas dengan kebencian. Bukan dengan merendahkan, bukan dengan menanggapi tuduhannya. Itu hanya akan menguatkan segala keburukan yang sudah terjadi di antara kami. Yang aku butuhkan sekarang adalah kedamaian. Diamku adalah kekuatanku. Aku menundukkan kepala, memejamkan mata untuk beberapa detik, dan saat aku membuka mata kembali, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan membalas pesannya. Diamku adalah kemenangan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk lagi. Kali ini lebih panjang dan lebih tajam. Gak perlu cari perhatian. Lo pikir orang peduli sama lo? Lo cuma punya anak. Tapi itu juga gak cukup buat bikin orang jadi perhatian. Lo tuh gak ada artinya tanpa gue. Hati ini kembali terasa sesak. Tapi aku tak membalas. Sebaliknya, aku malah tersenyum, bukan karena kebahagiaan, tapi karena kekuatan yang mulai aku temukan dalam diamku. Aku menggenggam ponsel dengan erat, lalu menaruhnya di atas meja. Air mataku yang sempat mengalir, kini berhenti. Aku tahu bahwa diamku adalah bukti bahwa aku sudah melepaskan semua kebencian itu. Aku tidak membutuhkan pengakuan darinya.
Aku hanya membutuhkan diriku sendiri untuk terus maju. Pada akhirnya, aku paham, kata-kata itu hanya cermin dari ketakutannya. Ketakutannya akan aku yang mulai bangkit. Ketakutannya bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa aku raih. Dia tidak lagi punya kontrol atas hidupku. Lalu, aku mengangkat telepon dan memanggil ibuku. Bu, aku baik-baik saja. Aku tahu harus bagaimana sekarang. Ibuku di ujung telepon terdengar terkejut. Laras, kamu yakin? Kamu nggak perlu bales kan? Dia nggak pantas untuk dapetin perhatianmu. Aku tersenyum kecil, meskipun ibuku tak bisa melihatnya. Aku nggak akan balas. Bu, aku cuma butuh diam. Diam itu lebih kuat daripada balas dendam. Aku cuma butuh diam dan biarkan waktu yang menjawab. Ibuku tertawa pelan. Benar, Nak, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Aku duduk di sana, dengan bayiku yang tidur di pelukanku, sambil menatap langit yang mulai gelap. Aku tak lagi ingin dibelenggu oleh masa lalu. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mantan suamiku hanyalah suara kosong yang tak memiliki kuasa atas hidupku lagi. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk menulis kemenangan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dan aku tahu, semakin aku diam, semakin banyak orang yang akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan nothing. Aku adalah ibu yang kuat. Ternyata, karma itu datang dengan cara yang tak terduga. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang kembali menyala. Kali ini bukan dari mantan suamiku, tetapi dari Rani, wanita yang dulu dengan bangga menjadi istri baru suamiku. Rani, yang dulu terlihat sempurna dengan senyum lebar di setiap foto bersama suamiku, sekarang malah menulis status yang terasa seperti teriakan kesakitan. Dengan kalimat yang penuh ketidakberdayaan, dia menulis, "Kenapa semua beban rumah tangga di aku?" Aku membacanya berulang kali. Ada rasa lega yang aneh, campur aduk dengan rasa iba. Rani, yang dulu selalu berlagak bahagia, yang menganggap dirinya lebih baik dariku, kini mulai merasakan kenyataan pahit yang tak bisa disembunyikan lagi. Dulu, dia yang sering membandingkan rumah tanggaku yang seakan penuh drama dan kekacauan, kini dia sendiri yang terjebak dalam kenyataan yang tak semanis yang dia bayangkan. Tak lama setelah status itu, aku menerima pesan darinya. Rani tidak langsung menulis kata-kata itu di status WhatsApp tanpa alasan. Dia merasa perlu berbicara lebih dalam, membuka luka lamanya yang ternyata belum sembuh. Pesan itu masuk, dan Rani tampaknya tak peduli lagi pada batasan yang ada antara kami. Laras, aku salah. Aku pikir ini semua akan berbeda. Aku pikir bisa lebih bahagia, tapi ternyata semuanya cuma lebih rumit. Dia nggak seperti dulu. Dia nggak sehangat dulu. Nafkah juga jarang dikasih. Pulang malam terus, sering keluar kota tanpa kabar. Tertulis dengan kalimat penuh kebingungan dan kekecewaan. Aku membacanya dengan hati yang campur aduk. Ada rasa kasihan yang muncul, namun juga rasa yang sulit aku ungkapkan. Aku merasa seakan karma sedang bekerja dengan sempurna. Apakah ini yang dulu dia anggap sebagai pengorbanan yang patut dirayakan? Aku, yang dulu disakiti dan dikhianati, kini justru melihat dirinya yang merasa terperangkap dalam kenyataan yang sama. Dia yang dulu meremehkan rumah tanggaku dan mengejekku dengan senyum kemenangan, kini merasakan pahitnya pengkhianatan yang sama. Tapi kali ini, dia tak bisa lagi menyalahkan orang lain, sebab dialah yang memilih jalan itu. Aku tak bisa membiarkan dirinya terus merasa terjebak dalam kebingungan dan penyesalan. Meski ada rasa sakit, meski aku merasa harus menjaga jarak,
Aku tetap membalas pesannya dengan hati yang penuh ketenangan. Aku tahu perasaanmu, Rani. Mungkin dulu aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi inilah kenyataannya, dan kita semua harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Kamu yang memilih jalan ini. Tapi, kalau kamu butuh tempat berbicara, aku di sini. Aku membiarkan diriku merasa sedikit lebih lega setelah menulis pesan itu. Aku tak ingin jatuh ke dalam perangkap emosi yang membuatku semakin terjerat dengan masa lalu. Ini bukan waktunya untuk membalas dendam atau merendahkan. Ini adalah waktuku untuk terus berdiri teguh, untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik daripada sekadar wanita yang pernah dipermainkan oleh suamiku. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kekacauan yang Rani rasakan. Tidak ada lagi yang bisa aku bantu. Ini adalah jalan yang dia pilih. Dan sekarang, seperti yang aku alami dulu, dia harus menghadapinya sendiri. Beberapa jam kemudian, status WhatsApp Rani berubah. Dia menulis lagi, tetapi kali ini ada keputusasaan yang lebih dalam. Karma itu nggak salah. Aku yang salah milih. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Melihat status itu, aku merasa tercekik oleh campuran perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Ada rasa sakit yang timbul, tapi lebih pada kenyataan bahwa aku pernah menjadi Rani. Menjadi wanita yang merasa semua masalah hidupku datang karena orang lain. Aku pernah menjadi orang yang berlarut-larut dalam kebohongan tentang kebahagiaan. Meskipun dalam kenyataannya semuanya hancur. Aku tahu betul apa yang dia rasakan. Tapi aku juga tahu bahwa Rani harus belajar untuk menerima dan bertanggung jawab atas pilihannya. Aku menatap layar ponselku, berpikir sejenak. Pada akhirnya, karma itu tak pernah datang terlambat. Semua pilihan yang kita buat, entah baik atau buruk, akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Tapi di luar itu semua, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku sudah kuat, lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak ingin terjerat dalam permainan itu lagi. Aku akan terus maju. Meskipun Rani, mantan suamiku, dan segalanya yang pernah merobek hatiku kini hanyalah bayangan dari masa lalu. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah begitu cepat. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan usaha kecil-kecilan, menjual kue buatan tangan dari rumah dengan modal seadanya, ada sesuatu yang akhirnya membuat hidupku berputar ke arah yang berbeda. Pagi itu dimulai seperti hari biasa. Aku sedang menyiapkan pesanan untuk pelanggan setia yang sudah beberapa kali memesan kue dari toko online kecilku. Tanganku yang masih tergores bekas jahitan operasi dengan hati-hati mengaduk adonan, menyusun kue-kue kecil dengan penuh rasa cinta. Namun, tanpa aku duga, sebuah pesan masuk yang akan mengubah segalanya. Selamat pagi, saya Aryo, pengusaha kuliner dari Jakarta. Saya ingin memesan 500 box kue untuk acara amal yang kami adakan bulan depan. Saya sudah mendengar banyak hal baik tentang kue-kue buatan Anda, dan kami ingin berkolaborasi untuk acara besar ini. Aku tidak bisa mempercayai mata. 500 box? 500? Itu jumlah yang jauh lebih banyak dari yang pernah aku buat dalam semalam. Selama ini, aku terbiasa dengan pesanan yang sedikit, 1 loyang 2 loyang, tapi ini kesempatan besar. Aku memandangi layar ponselku, tidak tahu harus berkata apa selain, "Ya Tuhan." Dalam hitungan detik, aku membalas pesan itu. Keputusan yang aku ambil saat itu, meskipun penuh rasa takut, akhirnya menjadi keputusan yang membuka pintu keberuntungan. Aku menerima tawaran itu, meskipun dalam hati, aku merasa takut gagal. Takut aku tidak bisa memenuhi ekspektasi yang tinggi. Hari-hari selanjutnya menjadi hari-hari yang penuh dengan persiapan. Aku bekerja siang malam, memanfaatkan setiap detik untuk menyiapkan kue-kue terbaik yang pernah aku buat. Ada rasa terharu yang tak bisa aku jelaskan,
Melihat betapa kerasnya aku bekerja, meskipun tak ada orang yang benar-benar tahu betapa dalam luka yang aku bawa. Pada hari acara, aku dan tim kecilku yang terdiri dari ibuku dan beberapa teman yang membantuku, mengantar 500 box kue ke lokasi. Aku tak pernah merasa begitu cemas dan bersemangat sekaligus. Ketika aku tiba di tempat acara, suasana ramai dengan orang-orang terkenal dan pengusaha besar. Semua tampak sibuk, berbicara, berdiskusi, namun aku hanya diam di sudut, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyuman yang sudah kulatih sebaik mungkin. Tapi saat Aryo, pengusaha kuliner yang menghubungiku, menyambutku dengan senyum lebar, aku tahu ini adalah langkah pertama menuju dunia yang lebih besar. Laras, kamu luar biasa. Semua orang sangat suka dengan kue-kue ini. Kamu harus mulai berpikir lebih besar, katanya dengan nada antusias. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Hanya ingin bertahan. Tapi mungkin, hidupku memang sedang dipersiapkan untuk lebih dari sekadar bertahan. Mungkin ini adalah saatnya untuk benar-benar hidup. Hari itu, setelah acara amal selesai, tawaran demi tawaran datang. Aku diundang untuk tampil di acara TV lokal, berbicara tentang perjalanan hidupku dan bagaimana aku membangun usaha ini dari nol. Beberapa podcast besar juga menghubungiku, menginginkan ceritaku untuk menjadi bagian dari konten mereka. Dunia, yang dulu terasa sepi dan penuh kesulitan, kini membuka pintunya lebar-lebar untukku. Namun di tengah segala perhatian yang datang, ada satu hal yang tidak bisa aku lepaskan, perasaan bangga yang tak terucapkan, karena akhirnya aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Aku lebih dari sekadar perempuan yang terluka. Aku adalah Laras, seorang ibu yang kuat, seorang pengusaha yang kini mulai menciptakan namanya di dunia yang lebih luas. Saat aku duduk di depan kamera untuk pertama kalinya, berbicara tentang perjuanganku, aku tidak bisa menahan senyuman. Aku teringat pada semua air mata, pada semua malam-malam tanpa tidur, pada semua rasa sakit yang aku alami. Semua itu kini terasa seperti batu-batu yang membentuk jalan yang lebih terang. Jangan pernah takut untuk memulai dari bawah, kataku dalam podcast yang disiarkan secara langsung, karena hanya dengan memulai, kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya. Begitu acara selesai, aku duduk di kursi, merenung sejenak. Ada rasa syukur yang luar biasa mengalir dalam hatiku. Aku tak menyangka, dari kue-kue sederhana yang aku buat dengan tangan sendiri, aku bisa mencapai titik ini. Tawaran baru ini, kesempatan baru ini, adalah jawaban atas semua perjuanganku. Aku merasa, aku mulai menemukan diriku sendiri lagi. Malam itu terasa sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir di luar jendela, membawa sedikit udara sejuk ke dalam ruangan yang mulai gelap. Aku duduk di sofa, menatap layar ponselku. Begitu banyak pesan yang masuk, dari teman-teman yang mengucapkan selamat atas keberhasilanku, atau bahkan tawaran-tawaran baru yang datang satu persatu. Namun, di antara semuanya, ada satu pesan yang mengganggu pikiranku. Kita bisa ngobrol gak? Aku kangen anak. Pesan itu dari mantan suamiku. Aku terdiam beberapa detik, menatap kalimat itu, merasa seperti ada yang menyayat hati. Kangen anak? Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba mencari makna di balik kata-kata yang tertulis. Sungguh, aku tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa marah, kecewa, namun di sisi lain, ada juga perasaan yang lebih dalam, kesedihan. Dia kangen anak? Apa benar itu yang dia inginkan? Ataukah ini hanya cara halusnya untuk kembali masuk ke dalam hidupku? Berharap bisa merasakan kenyamanan yang dulu dia nikmati tanpa rasa tanggung jawab? Setelah semua yang dia lakukan, setelah keputusan-keputusan yang menghancurkan,
Sekarang dia datang dengan permohonan yang begitu sederhana, seolah-olah apa yang telah dia lakukan tidak pernah terjadi. Aku tahu, lebih dari apapun, bukan anak yang dia rindukan, tetapi hidup nyaman yang dulu dia buang begitu saja. Hidup tanpa tanggung jawab, tanpa beban, hidup dengan segala kenyamanan yang tak pernah dia syukuri. Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang meronta. Dia ingin ngobrol? Mengapa harus sekarang? Mengapa baru setelah dia melihat aku mulai bangkit? Baru setelah aku menemukan jalanku sendiri, dia merasa kangen? Aku tahu apa yang dia ingin sampaikan. Dia tidak meminta maaf atas segala pengkhianatan yang dia lakukan, tidak menyesali perbuatannya yang telah merusak rumah tangga kami. Dia hanya ingin tahu apakah ada kesempatan bagi dirinya untuk kembali menikmati hidup yang dulu dia anggap biasa. Tetapi aku, Laras yang sekarang, sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang takut menghadapi kenyataan. Aku sudah belajar banyak hal. Dan satu hal yang aku pelajari adalah, aku tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh luka itu. Pesan itu terus menyala di layar ponselku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang mulai bergejolak. Aku ingin membalas, ingin mengatakan banyak hal, tetapi aku tahu bahwa diamku adalah jawabanku. Diamku adalah keputusan yang lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa aku ucapkan. Aku meletakkan ponselku ke meja, menutup mataku sejenak, membiarkan hatiku yang terluka itu merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada alasan bagiku untuk membuka pintu lama yang sudah aku tutup rapat-rapat. Apa yang dia inginkan sekarang? Apa yang bisa dia beri setelah semuanya hancur berkeping-keping? Apa dia tidak tahu bahwa sudah cukup banyak waktu yang aku habiskan untuk mencoba memahami dirinya, dan sekarang aku sudah cukup kuat untuk tidak membutuhkannya lagi? Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang terperangkap dalam kenangan buruk. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh orang yang tidak menghargai diriku. Aku berhak untuk lebih dari itu. Aku berhak untuk hidup dengan damai, tanpa kebohongan dan pengkhianatan yang pernah dia bawa. Aku membuka ponsel kembali, memandang pesan itu sekali lagi. Tidak ada balasan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Karena aku tahu, diamku adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa aku sudah selesai. Malam itu, aku tidur dengan tenang, lebih tenang dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa takut. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Dan aku tahu, pada akhirnya, jalan itu akan membawaku pada kebahagiaan yang lebih sejati, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Hidupku yang semula terasa sedikit lebih tenang setelah semua yang terjadi, kembali terguncang. Ketika aku sedang sibuk dengan kerjaan dan merawat anakku, aku mendengar kabar yang datang begitu cepat, seperti badai yang menghancurkan segala ketenangan yang aku bangun. Rani, ya, mantan rekan kerjaku yang dulu berperan sebagai pelakor dalam rumah tanggaku, tiba-tiba membuat laporan ke polisi. Dia mengklaim bahwa mantan suamiku telah memaksanya untuk berhubungan dan menamparnya ketika dia menolak. Dalam laporan itu, Rani menggambarkan dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Semuanya terasa seperti deja vu, sebuah kenyataan pahit yang tak pernah aku duga. Orang-orang di sekitarku, termasuk banyak netizen, langsung menghakimi dan mulai membela Rani. Mereka menyebarkan kabar itu ke sana-sini, menyebarkan tuduhan yang lebih banyak berdasarkan belas kasihan daripada kebenaran. Tentu saja, banyak yang dengan cepat melupakan siapa Rani sebenarnya. Bagaimana dia dulu yang dengan bangga merusak rumah tanggaku, yang merebut suamiku hanya karena dia ingin merasakan kenyamanan dan kehidupan yang tidak pernah dia miliki. Semua itu terlupakan begitu saja. Rani,
yang dulu dengan lancangnya memposting foto kebahagiaannya bersama suamiku, kini menduduki posisi sebagai korban yang dilindungi oleh simpati banyak orang. Aku tidak tahu apakah dunia ini sudah benar-benar buta, atau apakah mereka hanya tidak peduli dengan kenyataan yang lebih besar. Tapi aku tahu satu hal, Rani mungkin berusaha menarik perhatian, atau mungkin dia merasa ini adalah cara untuk mengubah narasi dan membuat dirinya terlihat lebih baik. Namun, meskipun semua orang mendukungnya, meskipun kata-kata kasar dan tuduhan liar terus menyerang, aku tetap diam. Aku tidak memberikan penjelasan. Aku tidak membela diri. Aku tahu apa yang terjadi, dan lebih dari itu, aku tahu bahwa karma sedang bekerja dengan cara yang tak terduga. Dia yang dulu merebut kebahagiaanku, yang pernah merasa superior dan lebih baik dariku, kini merasakan pahitnya pengkhianatan yang sama. Bahkan jika dunia membelanya, meskipun banyak orang yang memberi label sebagai korban, aku tahu bahwa dia yang dulu menginginkan yang terbaik, sekarang mulai melihat apa yang dia dapatkan. Ini adalah hukum alam, hukum yang tidak bisa dilawan, dan karma, meskipun datang terlambat, akan selalu menemukan jalannya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengalir. Sebuah aliran yang membawa Rani ke tempat yang dia tidak pernah bayangkan. Betapa hidupnya, yang dulu tampak sempurna di luar, sekarang penuh dengan kebohongan dan kesulitan yang tak bisa dia hindari. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu membuktikan apapun, karena apa yang telah dia lakukan akan datang kembali padanya. Malam-malam itu terasa semakin sepi, tetapi tidak dengan rasa cemas atau ketakutan. Aku malah merasa lega, lebih lega daripada yang pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak perlu membuktikan bahwa aku benar. Karena hidup yang berjalan akan menunjukkan segalanya. Karma bekerja lebih keras daripada kata-kata. Tidak peduli seberapa banyak orang yang membela Rani atau menuduh mantan suamiku, akhirnya, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Mungkin orang-orang yang mendukung Rani sekarang merasa kasihan padanya, mungkin mereka benar-benar mempercayai ceritanya. Namun, aku tahu bahwa hidupku kini jauh lebih baik tanpa harus berlarut-larut dalam rasa sakit itu. Aku sudah belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk menjadi ibu yang kuat, dan untuk menjalani hidup tanpa lagi dibebani oleh masa lalu. Dan sementara dunia sibuk berdebat tentang siapa yang benar, aku hanya akan terus melangkah, karena aku tahu satu hal yang pasti, karma itu tidak pernah salah. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang telah dingin. Mataku kosong, pikiranku melayang pada kenyataan yang datang begitu cepat. Segalanya berubah dalam waktu singkat, seperti potongan-potongan puzzle yang tersusun dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Rani menggugat cerai. Setelah semua yang dia lakukan, setelah merebut suamiku dariku, setelah menjadi pelakor dalam rumah tanggaku, kini dia merasa bahwa hidupnya tidak seindah yang dia bayangkan. Keputusan itu datang tidak lama setelah mantan suamiku terlibat dalam skandal besar yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Kabar itu datang begitu mendalam. Seakan-akan karma sedang bekerja dengan cara yang lebih dari sekadar memberi pelajaran. Pelecehan? Itu adalah tuduhan yang membuat semua yang mereka banggakan runtuh begitu cepat. Dulu, mereka berdua merasa tak terkalahkan. Rani, dengan segala rasa iri yang menyulutnya, yang menganggap rumah tanggaku adalah pelampiasan dari ambisinya, merasa bahwa dia akhirnya berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi kenyataan berkata lain. Kehidupan yang dia kira akan lebih bahagia dan sempurna, malah berubah menjadi cermin dari kebohongan dan kekosongan. Dan suamiku, yang dulu tampak seperti lelaki penuh harapan, kini hanya seorang lelaki yang jatuh tanpa ada tempat untuk berpijak. Aku mendengar kabar bahwa sekarang dia hidup menumpang di rumah ibunya. Ibu yang dulu memandangku rendah, yang menganggap aku manja dan tidak tahu kewajiban hanya karena aku baru saja melahirkan secara sesar. Kini,
Dia yang sama itu harus menerima kenyataan pahit. Anaknya yang dulu disanjung-sanjung kini terjatuh, terjebak dalam kehidupan yang mereka sendiri pilih, dan tidak ada lagi kebanggaan yang bisa mereka pajang. Rani menggugat cerai, dan aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa marah. Hanya ada perasaan lega yang datang begitu saja, seperti hembusan angin sejuk yang mengusir rasa panas di dalam dada. Kenapa? Karena aku sudah selesai. Mereka yang dulu merusak hidupku, yang membuatku jatuh dan merasa tak berdaya, sekarang merasakan karma yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak tahu bagaimana perasaan mantan suamiku saat ini. Dia yang dulu merasa lebih hebat, merasa bahwa dia lebih baik tanpa aku, merasa bahwa dia bisa mendapatkan apa saja. Sekarang, dipecat dari pekerjaannya, tinggal menumpang di rumah ibunya yang dulu menghina aku. Aku hanya bisa tersenyum dalam hati. Kehidupan memang punya cara untuk memberikan pembelajaran, meskipun tidak selalu mudah untuk diterima. Sementara itu, Rani, yang dulu merasa dia telah menemukan jalan kebahagiaannya, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada sebuah hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan. Kini, dia bukan lagi wanita yang dipuja, tapi wanita yang merasa kehilangan segalanya, yang menggugat cerai dengan tangan kosong, berharap bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Namun apa yang dia dapatkan? Sebuah rumah tangga yang hancur, seorang suami yang tak lagi bisa diandalkan, dan sebuah pelajaran pahit bahwa kebahagiaan yang diperoleh dengan cara merusak orang lain tak akan pernah bertahan. Aku sudah cukup merenung, cukup merasa terluka. Kini, aku hanya bisa menatap semua yang terjadi dengan hati yang penuh penerimaan. Karena pada akhirnya, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Aku tak hanya bertahan, aku bangkit dan memulai kembali. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku tahu aku takkan pernah menoleh lagi ke masa lalu. 3 tahun telah berlalu sejak hari-hari penuh luka dan kekecewaan itu. 3 tahun yang telah mengubah segalanya. Hidupku yang dulu penuh dengan tangisan, pengkhianatan, dan rasa sakit kini terasa begitu penuh dengan kedamaian. Aku telah menemukan kembali diriku, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku menikah lagi, kali ini, bukan dengan seorang pria yang hanya memikirkan kepuasan dirinya sendiri, tetapi dengan seorang pria yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Dia bukan pria sempurna, tetapi dia adalah segala yang aku butuhkan. Seorang duda yang membawa serta anaknya, tetapi yang lebih penting, dia sangat menyayangi anakku, seolah dia sendiri yang membesarkannya. Kami hidup sederhana, tapi dengan cinta yang melimpah. Kehidupan kami bukanlah kehidupan mewah yang bisa dibanggakan orang banyak, tetapi kami kaya dengan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Di rumah yang kecil, dengan tawa anak kami yang selalu memenuhi udara, aku merasa bahwa aku telah menemukan tempatku. Tempat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Suatu hari, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara di seminar tentang perempuan tangguh. Aku tidak pernah membayangkan akan ada kesempatan seperti ini dalam hidupku, untuk berbicara di depan banyak orang dan berbagi kisah tentang bagaimana aku bertahan dan bangkit dari segala cobaan yang menghancurkan. Aku merasa bangga, tetapi lebih dari itu, aku merasa terberkati. Hari itu datang, dan aku mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, yang mengekspresikan siapa aku sekarang. Seorang perempuan yang percaya diri, yang tidak takut untuk menunjukkan siapa dirinya, tanpa perlu bersembunyi lagi. Aku berdiri di belakang panggung, siap untuk naik dan berbicara di hadapan audiens yang banyak. Namun, ada satu hal yang membuat aku terhenyak. Di barisan penonton, di antara wajah-wajah yang memandang penuh harap, ada seseorang yang aku kenal. Rani. Dia duduk di sana, dengan jilbab lusuh, wajahnya tampak lelah, mata sembab seolah baru saja menangis.
Wajah yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan, kini dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Rani, wanita yang dulu merusak rumah tanggaku, sekarang duduk di sana, menjadi bagian dari penonton yang menyaksikan hidupku yang kini penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia impikan. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi aku bisa merasakan satu hal yang jelas. Karma bekerja dengan cara yang sangat indah. Semua yang dia lakukan, semua yang dia ambil dari orang lain, kini kembali padanya. Rani yang dulu dengan penuh percaya diri menghancurkan hidupku, kini terperangkap dalam hidup yang tidak bisa dia banggakan. Keputusannya untuk merusak rumah tanggaku, untuk mencuri kebahagiaanku, kini terbalas dengan cara yang tak terduga. Aku melangkah ke panggung, dan aku merasa setiap langkahku lebih ringan dari yang pernah aku bayangkan. Di bawah panggung, di tengah kerumunan orang, ada suamiku yang sekarang duduk dengan anakku di pangkuannya, bertepuk tangan dengan bangga. Mereka berdua, yang sekarang menjadi dunia bagiku, memberikan dukungan yang tak terhingga. Anak kami yang kecil tersenyum ceria, bangga melihat ibunya berdiri di sana, berbicara tentang kekuatan dan ketangguhan seorang perempuan. Aku mulai berbicara. Suaraku tidak bergetar lagi, tidak seperti dulu. Kini, aku tahu siapa diriku. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kisah tentang perjalanan panjang yang telah membawa aku ke titik ini. Aku berbicara tentang bagaimana aku bertahan, bagaimana aku belajar untuk tidak menyerah, bahkan ketika hidup mencoba untuk merenggut segalanya dari diriku. Aku berbicara tentang kekuatan yang kita semua miliki, tentang bagaimana kita, sebagai perempuan, bisa bangkit dari setiap kehancuran yang datang. Di tengah ceramah itu, aku tidak bisa menahan pandanganku dari Rani. Di sana, dia duduk diam, terperangkap dalam pikirannya sendiri, mungkin menyadari betapa salahnya dia dahulu. Aku tidak perlu membencinya. Aku tidak perlu mengatakan apapun. Dia tahu bahwa segala yang dia lakukan, akhirnya membawanya ke tempat yang sangat jauh dari yang dia harapkan. Karma, dalam bentuk yang paling halus, sedang bekerja. Hidupku yang dulu hancur, sekarang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Aku tidak lagi terjerat oleh pengkhianatan atau rasa sakit. Dan Rani, meskipun tidak mengatakannya, pasti merasakan betapa karma itu lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa aku ucapkan. Ketika acara selesai, aku turun dari panggung dengan senyum di wajahku. Suamiku dan anakku menyambutku dengan pelukan hangat. Aku tahu, kami telah melewati banyak hal, dan sekarang, hidup kami adalah bukti bahwa meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk bangkit dan melangkah maju. Di luar sana, di barisan penonton, Rani masih duduk di sana, mungkin menyesali setiap keputusan yang dia buat. Tapi aku tahu bahwa ini adalah waktuku untuk merayakan hidupku yang baru. Aku tidak hanya bertahan, aku menang. Setelah acara selesai, aku merasa tenang. Aku menatap ke sekitar, kerumunan yang perlahan mulai menghilang, suara tepuk tangan yang masih menggema di telingaku, dan sorot mata yang penuh kekaguman. Hidupku sekarang terasa sangat berbeda. Aku merasa lebih bebas, lebih ringan, seakan-akan beban yang dulu begitu berat, kini telah terlepas. Tapi ada satu hal yang tak bisa kuhindari. Aku melangkah keluar dari ruang seminar, menuju parkiran, ketika aku melihat seorang sosok yang aku kenal berdiri di sana. Mantan suamiku. Dia berdiri di samping mobilnya, menunggu dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang sedang mencari jawaban yang tidak pernah dia temukan. Tatapannya yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini hanya menyisakan kehampaan. Dia seolah menunggu kepastian, berharap bisa memulai lagi dari awal. Sebelumnya, aku mungkin akan ragu. Aku mungkin akan merasa bingung,
terombang-ambing antara kebencian dan pengampunan. Tapi sekarang, aku hanya merasa tenang. Lebih tenang dari yang pernah aku bayangkan. Aku sudah melewati begitu banyak hal, mengatasi banyak rintangan, dan aku tahu bahwa aku tidak akan kembali ke tempat yang sama. Dia mendekatiku, lalu dengan suara yang penuh keraguan, dia berkata, "Bisa kita mulai dari awal?" Aku menatapnya, mencoba mencari secercah rasa penyesalan di wajahnya. Tapi tidak ada yang berubah. Tatapannya tetap kosong. Tidak ada penyesalan yang nyata, hanya sebuah harapan kosong untuk kembali ke masa lalu. Aku tidak terburu-buru menjawab. Aku hanya tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian. Bukan karena aku merasa kasihan atau marah, tetapi karena aku telah menemukan kebijaksanaan dalam diriku yang tak lagi terperangkap dalam masa lalu. Aku berkata dengan tegas, namun lembut, "Luka yang kamu beri sudah tak sakit. Tapi bekasnya akan selalu jadi pengingat. Terima kasih sudah pergi." Kata-kataku bukan untuk menyakiti, bukan untuk mengungkit lagi semuanya. Tetapi lebih sebagai sebuah penutupan yang memang sudah lama aku butuhkan. Karma bekerja dengan caranya sendiri, dan aku tidak perlu mengatakannya lagi. Apa yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang telah membawa aku ke tempat yang jauh lebih baik. Lalu aku berbalik, tanpa menunggu jawabannya, dan berjalan menuju mobil. Suamiku yang baru, yang kini menjadi pendamping hidupku yang sesungguhnya, sudah menunggu di dalam. Anak kami, yang dengan ceria duduk di pangkuan suamiku, tersenyum dan mengangkat tangan ketika aku masuk ke dalam mobil. Kami berkendara bersama, meninggalkan tempat itu, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan luka. Aku merasa lebih ringan, lebih bahagia. Karena aku tahu, kami sudah melewati semuanya, dan sekarang kami punya masa depan yang lebih baik untuk dijalani. Kami, keluargaku yang baru, adalah segala yang aku butuhkan. Sementara itu, di belakang kami, mantan suamiku tetap berdiri, mungkin mencoba memahami kata-kataku, tetapi aku tahu, dia tidak akan pernah menemukan jawaban yang dia cari. Karena aku, yang dulu merasa tak berdaya, kini telah menjadi perempuan yang berdiri tegak dengan keyakinan penuh. Perempuan yang tahu bahwa hidupnya telah kembali pulih dan bahkan lebih indah dari sebelumnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu, cerita ini adalah potret luka seorang perempuan yang dikhianati tepat di saat ia paling rapuh. Baru 3 hari melahirkan, tubuh belum pulih, tapi justru diminta, melayani, suami yang tak punya hati. Ketika ia menolak karena kondisi fisik dan emosionalnya yang belum siap, ia bukan hanya dipaksa, tapi juga diceraikan tanpa belas kasih. Suaminya memilih wanita lain, seseorang yang ternyata lebih mencintai kenyamanan daripada komitmen. Awalnya mereka tampak bahagia, tapi cepat atau lambat, karma menampakkan diri. Rumah tangga mereka runtuh, cinta berubah jadi kekerasan, dan hidup mereka jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Sementara sang istri, meski jatuh dan berdarah, tak tinggal diam. Ia bangkit, berdiri di atas luka-lukanya, dan membangun hidup dari nol sambil mengasuh anak. Perlahan tapi pasti, kerja keras, doa, dan keteguhan hatinya membawa ia ke puncak keberhasilan dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhir cerita menjadi bukti bahwa perempuan yang disakiti, jika tak menyerah, bisa berubah jadi sosok luar biasa. Dan mereka yang menertawakannya dulu, kini hanya bisa menatap dari jauh, menyesal, tapi tak bisa kembali. Karena luka dari pengkhianatan memang dalam, tapi luka yang dijadikan kekuatan akan menjadi balas dendam terbaik.